Ya, semangat pagi semuanya. Ya, materi hari ini kita adalah Pascal yang kita akan fokus ke looping, perulangan. Toh, kalau yang lalu-lalu kita sudah belajar selection, toh, if, then baru if yang bersarang, if jamak, lalu case of. Toh, itu semua bagian dari selection. Sekarang ini kita akan belajar looping, alias perulangan. Jadi, kenapa bisa looping dibutuhkan? Karena biasa dalam suatu hal kondisi tertentu ya looping looping atau perulangan suatu eh, kejadian harus diulang gitu supaya menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Jadi harus kembali proses dia kembali berulang dari awal gitu. Toh, contoh yang paling sering yang terjadi adalah pada saat kita membuat ya barisan deret bilangan. Toh, itu kan membutuhkan sebuah looping gitu. Toh, oke, kita langsung masuk materi ya. Jadi looping ini tuh dia ada tiga versi. Tuh ada tiga macam loopingnya. Ada looping untuk for, while, dan repeat. Masing-masing looping ini mempunyai keunggulan. Tuh, oke. Untuk sementara hari ini saya akan bahas looping untuk for. Tuh, while, repeat nanti saya akan bahas lagi minggu depan. Tuh, oke. Looping for. Tuh, looping ini yang looping yang paling sederhana dan paling paling banyak dipakai. Tuh, untuk looping yang tidak terlalu membutuhkan interaksi antara komputer atau manusia begitu. Tidak ada tuh feedbacknya begitu. Kalau looping for ini yang pasti dipakai. Kalau while repeat harus bisa interaksi antara manusia dan kita. Jadi ada suatu kondisi itu yang harus dia penuhi begitu. Oke. Sekarang kita bicara for. For ini dia ada dua macam, for to do dan for down to. Apa bedanya Pak? For to do ini tuh dia tuh akan apa sih membuat tuh suatu eh, dia kan istilahnya begini, dia kan membuat menaik gitu, toh variabelnya dia kan mengcounter naik. Kalau ini dia for down to akan membuat counternya jadi turun gitu, menurun dia. Istilahnya kayak gini. Ini ascending, ini descending begitu. Toh kalau ascending kan dari 1 sampai 10, toh dari A ke Z itu ascending. Toh dari kecil ke besar. Toh ini ya, ini for to do ini ascending dia dari kecil ke besar dari A sampai Z 1 ke 10. Toh kalau for down to ini descending dia, terbalik ya. Dia descending dari Z to A. Toh begitu dari besar ke kecil, dari 10 ke 1 gitu, terbalik dia. Oke, ya kita langsung masuk di latihan soalnya. Oke, contohnya misalnya contoh terus akan bikin ya barisan deret toh, misalnya barisan deret toh 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 toh, jadi akan menampilkan barisan deret toh 1 sampai 10. Gimana caranya Pak? Caranya begini, caranya oke seperti biasa, program loop for. Oke, uses crt var begin and titik clr scr read key. Oke, butuh variabel x atau integer. Nah butuh variabel karena begini, listen ya. Ini kan sintaksnya sintaks for. Nah saya kan mulai dari for to do nya ascending, for yang menaik. Toh ini sini ya, kata for, lalu ini variabelnya, atau ini variabel untuk mengcounternya, menjumlahnya supaya bisa naik. Toh beri dia nilai awal, nilai akhir gitu. Baru do begin and titik koma, ini apa yang mau kita tampilkan sini, apa yang kita mau tulis toh, atau kita mau tampilkan di sini nanti. Oke, jadi
karena saya mau tampilkan 1 sampai 10, berarti saya ini for toh x titik 2 sama dengan 1 to 10 do begin and titik koma, oke, right x, oke. So right x, kenapa? Karena saya akan menampilkan nilai x, nilai variabel x, nilainya berapa. Oke, saya jalankan loop for, oke, sudah tampil. Kalau kurang rapi tinggal kalian atur dia, kasih dia spasi, oke, bisa. Kalau mau tampil dia menurun boleh, tinggal tambahkan nih ratline, oke, gitu. Itu ya, ini for yang ascending, for yang menaik, oke. Kalau for down to gimana Pak? For down to ya sama dengan tadi ya, tinggal ganti ini dia jadi down to do, down to sini ya, down to do sini, sorry, down to do, oke, gitu ya. Tinggal saya ganti ya, ini jadi down to do. Tapi ingat, ini kan dia dari kecil ke besar toh, berarti nilai awalnya harus kecil, lebih kecil dibandingkan nilai akhirnya toh. Kalau ini terbalik, ini nilai awal harus lebih besar dari nilai akhirnya. Nah, karena dia kan down to menurun, descending toh. Jadi ini tadi kan ini pakai to toh, berarti dia benarin loh. Berarti ini variabel nilai awalnya ini kecil ke besar, benar. Kalau dia down to toh, ini harus kau ubah dari besar ke kecil gitu. Biasanya orang sering lupa toh, ada sering lupa dikasih nilai nilainya tuh tetap kecil, sini ke sana besar, tidak bisa dia berulang. Bentar ya, saya kasih lihatkan dulu, oke. Bisa dari 10 ke 1. Misalnya kalian lupa, nah misalnya saya tetap pakai sini, misalnya tuh kita sini 1, sini 10 tuh, lihat apakah dia akan berulang? No, dia tidak berulang toh, lihat. Berarti ini dia kesalahan logika. Perintah semua sudah benar, tapi dia kesalahan logika. Ini namanya dia human error sebenarnya. Kesalahan logika. Toh, kalau orang salah sintaks kan, misalkan cuma lupa. Misalnya saya tidak pakai sini, misalnya titik, nah tidak pakai titik misalnya. Oke. Lihat. Ini karena ini kesalahan sintaks, kesalahan itu. Toh, tidak pakai sini titik, harus pakai titik. Gitu. Pas, oke. Jadi dia 10 to 1. Oke, gitu. Itu ingatlah syaratnya, nah. Gitu. Sekarang tuh misalnya nanti kita bikin bilangan yang tampil tuh misalnya tuh dari 2, 4, 6, 8, 10 toh. Oke, berarti dia akan menampilkan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 mau ditampilkan. Gimana caranya tuh Pak? Caranya karena dia menaik toh dari 2 sampai 10, berarti kita pakai sini dia 2 toh. Oke, ini ganti jadi 1, ini ganti jadi berapa ini Pak dipakai? Lihat berapa barisan deret yang mau ditampilkan. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia akan berulang 5 kali gitu toh. Oke. Lalu variabel x ini toh kita harus ganti, nggak boleh kita pakai tetap variabel x. Kenapa? Karena kalau saya cuma pakai variabel x ya, nggak pakai variabel lain, ini dijalankan, yang tampil cuma 1/5 tampil toh. Jadi kita butuh variabel bantuan yang lain toh, misalnya y toh. Jadi variabel y ini kita beri memang nilai awal dia 2, lalu kita akan counter toh dengan
ditambah-tambah dengan 2 gitu. Oke. Jadi ini untuk counternya dia, untuk penjumlahannya dia berarti Y plus 2. Y plus 2 gitu. Toh? Bisa? Jadi X-nya ini, toh variabel X-nya ini untuk putaran 5 kali, ini kan berulang 5 kali. Y-nya ini tuh untuk menampilkan hasilnya. Toh 2, 4, 6, toh 8, 10. Kita tampilkan hasilnya 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Oke, saya jalankan. Ya, tunggu ada error. Oh iya, ada variabel Y. Y, Y 2, 4, 6, 8, 10. Oke, bisa? Jadi kita dalam pemberian variabel itu fleksibel toh, tergantung dari suatu kondisinya toh begitu. Oke, jadi variabel X ini sebagai untuk putarannya berapa kali toh, Y-nya ini untuk dia mengcounter, menaikkan yang kamu yang bilangan bersenderet yang mau ditampilkan begitu. Kalau misalnya sama tampilkan 10 pak, nah tinggal ubah sini 10, lalu saya jalankan, coba lihat. Oke, begitu. Bisa? Gimana? Oke, sekarang soal yang berikut. Misalnya toh sama tampilkan toh bilangan 1, 3, 5, 7, 9 toh gini. Ini caranya pak, caranya sama, tinggal ganti nih Y nya menjadi 1, ini jadi tetap 2. Oke, ini jadi 5. Karena kenapa 5 pak? Karena kan cuma berulang 5 kali toh. Oke, sini 5. Oke, gitu. Bisa? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh tanya lewat saya lewat Telegram. Oke. Ya, saya harap di for ini kalian bisa pahami. Oke. Jadi untuk lebih memahami fungsi for ini saya akan kasih kalian tugas. Tugas nanti saya kasih kalian di GCR tugasnya. Gampang. Gak susah. Mirip-mirip ini, cuma barisan deret yang mau ditampilkan. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi ya saya akan akhiri di ya, semangat belajarnya. Semoga selalu semangat belajarnya. Kenapa? Karena kalian punya masa depan dimulai dari hari ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa semuanya.